Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Nureksanti dari kelas 1A1 dengan NIM 2210302020. Kali ini saya akan membahas tentang peradaban manusia dan perkembangan teknologi serta IPA dan teknologi masa depan. Sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Zaman prasejarah. Prasejarah adalah sebutan bagi kurun waktu yang bermula ketika makhluk hominini mulai memanfaatkan perkakas batu sekitar 3,3 juta tahun silam, dihitung mundur dari tahun 1950, dan berakhir ketika sistem tulis diciptakan. Oleh karena itu, prasejarah juga disebut zaman praaksara atau zaman sebelum adanya aksara, atau zaman nirleka, zaman ketidakadaan tulisan. Teknologi di zaman prasejarah. Pada zaman batu atau prasejarah, aktivitas manusia terbatas pada berburu dan meramu, dan hidupnya secara umum masih berpindah-pindah, sehingga perkakas atau peralatan yang digunakan manusia pada zaman ini pun terbatas untuk menunjang aktivitas tersebut. Kebanyakan peralatan pada zaman ini terbuat dari batu dan tulang. Setiap peralatan pun telah memiliki kegunaan khusus, seperti untuk menebang pohon, berbulu, menguliti hewan, dan lain-lain. Zaman kuno. Zaman kuno adalah zaman setelah prasejarah sebelum abad pertengahan. Zaman ini rentan waktunya cukup lama, termasuk zaman para nabi, peradaban kuno, dan lain-lain. Sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar penemuan selanjutnya ditemukan di zaman ini. Teknologi di zaman kuno. Pada peradaban Mesir kuno, berkontribusi besar dalam perkembangan teknologi maritim, seperti dalam pembuatan kapal, mercusuar, dan bangunan-bangunan monumental seperti piramid, perpustakaan Alexandria, patung Sphinx, dan mercusuar Alexandria. Peradaban lembah sungai Indus. Peradaban ini dikenal karena tata kota yang kompleks serta teknologi metalurgi yang canggih pada masanya. Peradaban lembah sungai Indus juga telah menerapkan standar pengukuran sehingga menghasilkan akurasi perhitungan jarak, berat, dan waktu yang sangat tinggi. Konsep bilangan desimal juga telah dikenal di peradaban ini. Peradaban Mesopotamia. Pada peradaban ini sering dikaitkan dengan penemuan roda. Meski kini hal tersebut belum dapat dipastikan, peradaban Mesopotamia telah mengembangkan sistem irigasi dan kanal untuk pertanian dan transportasi. Peradaban Tiongkok. Peradaban Tiongkok dikenal karena penemuan kertas, bubuk mesiu, pendeteksi gempa, dan layang-layang. Peradaban Tiongkok merupakan peradaban pertama yang menggunakan uang kertas dan memperkenalkan konsep Era Revolusi Industri. Revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18, di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Revolusi industri adalah masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Teknologi pada masa revolusi industri. Beberapa penemuan penting pada masa revolusi industri diantaranya adalah ditemukannya mesin tenun, sepeda, katengin atau alat pemisah biji kapas dari serabutnya, mesin uap yang kemudian dapat diaplikasikan pada sistem transportasi seperti lokomotif dan kapal uap, telegraf dan telepon, serta mobil jenis awal. Abad 20. Abad ke-20 dimulai pada tanggal 1 Januari 1901 dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2000. Abad ke-20 didominasi oleh peristiwa penting yang menentukan era modern seperti pandemi flu Spanyol, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, senjata nuklir, tenaga nuklir, dan eksplorasi ruang angkasa. Teknologi pada abad 20. Teknologi militer yang diterapkan untuk kepentingan sipil, mekanika kuantum yang merupakan tonggak dari lahirnya fisika modern, bom atom, penemuan transistor atau alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus stabilitas tegangan dan modulasi sinyal. Penemuan DNA, teknologi vaksinasi. Di akhir abad ke-20, internet mulai diperkenalkan untuk kepentingan sipil dan komersial. Peralatan rumah tangga seperti kulkas,
pembersih vakum, dan microwave. Abad 21 atau saat ini. Era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Teknologi bukan hanya digunakan untuk sekadar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi yang dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Teknologi pada abad 21. Keberhasilan teknologi di bidang eksplorasi antariksa pada abad 21 diantaranya adalah pendaratan robot eksplorasi di Mars, penemuan air di bulan, penemuan air di planet Mars, pendaratan pertama pesawat antariksa di komet, penemuan 7 planet layak huni di luar tata surya. Keberhasilan teknologi di bidang fisika pada abad ke-21 diantaranya penemuan partikel high bosons, penemuan umur alam semesta menjadi 13,8 miliar tahun, terdeteksinya gelombang gravitasi sesuai teori relativitas umum Einstein. Keberhasilan teknologi di bidang medis pada abad ke-21 diantaranya pembentukan DNA buatan, penyelesaian proyek genom, pengembangan vaksin kanker serviks. Keberhasilan teknologi di bidang teknologi informasi pada abad ke-21 diantaranya pengembangan teknologi layar sentuh, jaringan 3G, 4G LTE, dan 5G, pengaplikasian internet di segala bidang. Bahasan selanjutnya adalah tentang IPA dan teknologi masa depan. Ilmu pengetahuan alam akan semakin berkembang dengan semakin berkembangnya zaman. Begitu pula dengan perkembangan teknologi. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan alam akan selalu berdampak pada perkembangan teknologi. Perkembangan dalam ilmu pengetahuan alam nantinya akan mempengaruhi perkembangan teknologinya pula. Selain itu, perkembangan teknologi pada masa depan tentu akan dipengaruhi juga oleh macam kebutuhan manusia. Meskipun demikian, dalam pengembangan teknologi nantinya harus benar-benar bermanfaat bagi semua pihak dan berwawasan lingkungan. Pengaruh perkembangan ilmu teknologi. Perkembangan ilmu teknologi dan teknologi yang demikian pesatnya mempunyai pengaruh langsung pada kehidupan. Pengaruh tersebut sifatnya berbeda-beda. Yang jelas, perkembangan ini mempengaruhi 4 bidang, yaitu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ataupun kepercayaan-kepercayaan tradisional dan mengambil kebiasaan-kebiasaan baru. Bidang industri dan kemampuan di medan perang. Perubahan yang dibawakan pada organisasi-organisasi sosial lambat laun merambat dalam kehidupan politik. Perubahan maupun benturan terhadap tata lingkungan. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.